Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Angelina Nurjeka, NIM G00241110 dari kelompok B5. Jadi, izin menjelaskan untuk laporan pertama yaitu Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara punya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang membuat perut menjadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi izin menjelaskan untuk yang pertama, yaitu ini adalah pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi pada bagian posterior kita itu yang paling luar, yang pertama itu ada kulit. Nah, yang kedua itu ada fascia superficial dorsi. Nah, pada posterior ini terdapat berbagai muskulus. Nah, yang pertama ada musculus latimus dorsi yang pada lapisan pertama. Untuk lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu ada musculus erector spinae. Lalu juga ada musculus longimus dorsi. Lalu juga ada musculus serratus inferior. Nah, selain itu pada lapisan ketiga itu ada musculus multifidus dan juga ada musculus interspinalis. Yang ini juga terlihat di sini. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu juga ada lapisan keempat yaitu ada musculus quadratus lumborum. Lalu ada musculus psoas major, lalu juga ada transversus abdominis. Nah, jadi pada lapisan dinding itu juga ada fascia extraperitoneal atau itu yang berisi jaringan lemak. Lalu ada paling bagian dalam itu ada periosteum pariental. Jadi selanjutnya pada bagian anterior. Pada bagian anterior itu dia terdapat musculus pyramidalis, musculus rectus abdominis, lalu ada musculus abdominis juga. Yang itu pada bagian lateral. Lalu selanjutnya untuk yang B, jelaskan sistem otot yang ada di dalam abdomen. Nah, jadi atau yang disebut dengan muskulus. Jadi di dalam abdomen itu banyak sekali muskulusnya. Jadi ada yang namanya flat muscle dan ada namanya vertical muscle. Nah, pada flat muscle itu dia ada musculus obliquus externus, lalu dia juga ada musculus obliquus internus, lalu dia juga ada musculus transversus. Nah, pada vertical muscle dia itu ada musculus rectus abdominis. Nah, dan juga dia ada musculus pyramidalis. Nah, untuk membuat six-pack itu dia dinamakan dengan intersension tendinae. Ya, dia itu berisi seperti proses cyphoideus, umbilicus, dan di antara keduanya itu. Intersension tendinae itu yang membuat six-pack. Yang selanjutnya itu struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi yang menjaga organ pencernaan pada posisinya yaitu mesenterium. Jadi mesenterium itu terdiri dari duplicator membran peritoneal yang berisi struktur-struktur neurovaskular untuk menyuplai usus halus dan pada berperan sebagai perlekatan usus halus agar mudah digerakkan pada dinding abdomen posterior. Jadi ini adalah mesenterium. Ini adalah mesenterium. Nah, mesenterium ini itu dia melekatkan viscera interperitoneal ke dalam dinding abdomen posterior. Contohnya seperti kolon, dia dilekatkan ke mesokolon. Terus ada appendix, dia ke mesoappendix, mesokolon transversum.
lalu dia ada Mesenterium intestine tenio atau usus ya. Lalu untuk selanjutnya ada laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama dilakukan dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy masih tidak nyaman karena merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai hingga lambung, bagaimana kompensasi picture dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan. Nah, jadi ada yang dinamakan rongga mulut. Nah, rongga mulut ini itu atau cavitas oris itu dia dilihat dari frontal, dia itu terdapat lubang mulut yang dinamakan rima oris. Nah, rima oris merupakan pintu masuk ke saluran cerna dalam cavitas oris. Nah, cavitas oris itu dibagi menjadi dua, yaitu vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, batas-batas vestibulum oris itu adalah bibir dan pipi, dan di bagian luar strap proceus alveolaris dan gigi bagian dalam. Nah, jadi ini vestibulum oris, lalu ini ada terdapat juga dia ada yang dinamakan palatum durum dan palatum mole pada bagian atasnya. Nah, lihat di dalam mulut terdapat musculus buccinator. Lalu ini namanya ovula palatina. Lalu dia ada tonsil palatina. Yang dua ini kanan kiri. Lalu dia ada gingiva. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada paring. Nah, jadi dari mulut kita masuk ke paring. Nah, pada paring dia itu ada palatinum mole yang dari mulut tadi. Nah, dia terdapat tonsila lingualis, dan juga dia ada tonsila palatina. Nah, pada tonsila lingualis dan palatina itu juga dia ada seperti jalur ya itu dan juga dia ada tonsila pharyngea bagian atasnya. Terus dia ada spatium retropharyngeum, lalu dia ada paring ya, ini paring. Lalu dia selanjutnya itu bakal ada esophagus di bawah. Nah, dari di paring itu ada nasofaring. Nah, nasofaring ini berhubungan dengan kavitas nasi dan telinga melalui conae tuba auditiva. Nah, orang paring ini menghubungkan antara paring inferior dan superior serta berhubungan dengan cavitas oris yang pertama saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah esophagus. Nah, esophagus itu terdapat beberapa penyempitan, yaitu yang disebut dengan angustia. Nah, terus juga ada angustia ini tuh dia ada cervical cricoid, lalu dia ada atau disebut dengan angustia cricoidea. Terus ada angustia aortica, konsentrasi aorta dengan bronchial. Lalu dia ada juga angustia diafragmatik atau konstruksi diafragmatika. Nah, pada konstruksi cervical itu dia mempunyai lumen kecil dan terletak setinggi sphincter esophagus bagian atas dan vertebra cervical 6. Lalu konsentrika aorta bronchial dia terjadi karena proximitas langsung arcus dari sisi kiri dan dorsal setinggi vertebra thoracal 9. Lalu dia ada konstriksi diafragmatika. Nah, di mana itu terletak pada hiatus esophagus. Ini konstruksi yang pertama nih, dan konstruksi diafragmatika. Nah, ini dinamakan hiatus esophagus. Lalu di sini ada yang gaster atau lambung ya. Nah, gaster itu terdapat kardia, lalu ada atau pars cardiaca, lalu ada pars pylorica, lalu dia ada corpus gastrium, lalu dia ada incisura
milaris, lalu dia ada fundus dan injusura cardialis, lalu ada curvatur minor. Kan di sini itu curvatur mayor, lalu dia sini akan menyambung kepada duodenum. Nah, pars cardiaca, jadi pars cardiaca itu jalan masuknya ke gaster. Nah, corpus gastrium itu bagian utama dengan fundus gastricus di superiornya. Nah, sedangkan pars pylorica itu tempat keluarnya gaster yang berlanjut dengan antrium pyloricum dan canalis pyloris. Nah, jadi canalis pyloris ini dikelilingi oleh musculus sphincter pyloricus. Nah, pada gaster itu dia memiliki dinding anterior dan posterior, pars anterior dan posterior, dan curvatur minor terletak di sisi kanan dan curvatur major di sisi kiri. Dan lekan pada curvatur minor atau injusura ingualis menandakan awal dari pars pylorica. Nah, ini adalah awal pars pylorica. Nah, ini untuk strukturnya bagian dalam itu ada ini injusura cardialis yang tadi, lalu ada musculus sphincter pylorus, lalu ada curvatur mayor, curvatur minor, lalu dia ada injusura inguinalis, lalu dia ada yang kayak gini, ini bentuknya itu ada plica gastrica. Ini ada fundus, ada corpus, ada injusura cardialis. Nah, jadi pada pertanyaan yang sebelumnya yaitu gerakan saat pencernaan saat dia lagi makan algae dan kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Jadi saya akan menjelaskan gerakan pincer. Untuk yang gerakan pencernaan saat dia lagi makan itu dia jadi ada makanan di dalam kita punya di cavitas oris, lalu dia akan berjalan melalui kerongkongan, lalu itu ada proses namanya proses peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu meliputi gerakan melebar, menyelipkan dan bergema dan meremas-remas agar makanan terdorong ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu ada ada pars yang tadi sudah saya sebutkan, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Nah, pada pars pylorica itu atau pylorus itu adalah bagian jalan makanan menuju usus halus atau bagian terakhir atau bagian jalan keluar. Nah, sedangkan pada fundus tadi dia itu pada gaster itu makanan ditampung. Nah, setelah dicerna dengan proses kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, kalau cardiaca yang tadi, pars cardiaca itu kayak pintu utamanya masuk makanan dari kerongkongan esofagus. Musculus sphincter pylorus itu dia akan membuka jika ada dorongan. Jadi kalau makanan akan menuju ke dalam usus atau ileum. Izin menjelaskan untuk laporan yang ketiga, yaitu Anda seorang mahasiswa tingkat akhir masih tidak nyaman setelah musim makanan cepat saji selama berbulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia mengalami perut kembung dan tidak nyaman bagian perut bawah, gangguan buang air besar dalam obrolan ringan di kampus. Anda mengeluh pada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Anda tentang traktus digestivus inferior dan perbedaannya jejunum dan ileum, lalu bangunan di kolon dan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi yang pertama dulu yaitu perbedaan tentang jejunum dan ileum. Ini adalah gambar ada jejunum dan juga ada ileum. Nah, kita bisa lihat pada jejunum itu yaitu warnanya kalau dilihat itu lebih gelap, sedangkan pada ileum itu dia akan lebih terang. Nah, sedangkan pada jejunum itu dia dindingnya itu lebih tebal, sedangkan pada ileum dia itu dindingnya akan lebih tipis. Nah, untuk vaskularisasinya pada ileum itu dia itu jauh lebih banyak
Sedangkan pada jejunum dia tuh akan lebih sedikit. Nah, jadi dia kan terdapat fasa rekta. Nah, fasa rekta ini pada jejunum itu fasa rektanya tuh lebih panjang. Ya, bisa dari sini ya, ini kan fasa rektanya tuh dia lebih panjang. Nah, ini fasa rekta. Nah, sedangkan pada ileum fasa rektanya tuh kayak lebih pendek. Nah, pada eteri dari jejunum itu dia itu 1 hingga 2 tingkat. Ya, coba saya hapus dulu yang bagian ini. Nah, kan terlihat 1 hingga 2 tingkat. Sedangkan pada ileum itu dia bersusun. Ya, 1, 2. Nah, itu pada ileum dia bersusun. Nah, pada jejunum dan ileum terdapat lemak mesenterium. Nah, sedangkan pada jejunum itu lemak mesenteriumnya itu lebih sedikit. Lemaknya mesenterium itu lebih sedikit dibandingkan dengan ileum. Lalu dia juga ada plaque pyorrhea. Nah, pada jejunum plaque pyorrhea itu lebih sedikit. Sedangkan pada ileum plaque pyorrhea itu lebih banyak. Lalu pada ini. Kalau pada struktur di jejunum dan ileum itu, kalau pada jejunum dia itu ada subserosal, ada tunica muscularis dan tunica serosa. Sedangkan pada ileum dia itu ada subserosal lalu ada tunica serosa. Jadi dia tidak ada tunica muscularis. Nah, pada jejunum dia itu tidak ada noduli limfoid solitari, sedangkan pada ileum dia itu ada. Lalu selanjutnya kita akan ke yang B. Jadi kolon itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascendens, lalu ada kolon transversum, lalu ada kolon descendens. Nah, ini kolon. Nah, jadi kolon itu terdapat Haustra-Colli, yaitu seperti kayak pada bagian sininya itu namanya Haustra-Colli. Nah, dia tuh dapat omentum majus. Yang bagian ini ada omentum majus. Nah, dia itu ada kayak kan ini begini ya, ini kan ini. Nah, ininya itu disebut taenia libera. Ininya itu disebut taenia libera. Nah, ada yang menggantung-menggantung itu disebut Embedicus epiploica. Nah, pada bagian dalam, kan kalau bagian luarnya itu dia ada taenia libera, sedangkan pada bagian dalam dia itu ada taenia aumentalis. Lalu dia ada plica semilunaris colli. Lalu dia ada mesokolon transversum yang tadi saya sebutkan. Nah, dia juga ada yang pinggir sini itu namanya taenia mesocolica. Nah, jadi untuk yang ketiga atau yang C itu ada organ yang pengeluaran feses. Jadi itu ada yang dinamakan dengan anus atau rectum anus. Nah, jadi rectum ini itu ada linea pectinata, ada corpus cavernosum recti, lalu ada columna analis atau zona columnaris. Nah, ini adalah rectum ya. Nah, ini ada sinus annulus. Nah, pada rectum ini itu dia ada yang dinamakan musculus transversus perineum profundus, dan juga dia ada corpus cavernosus recti, ada zona cuntanea, lalu ada valvula analis, lalu ada glandula analis, lalu ada musculus corrugator ani. Nah, di sini ada pecten analis. Jadi pada anus itu adalah lubang yang paling ujung dari saluran pencernaan, di mana dia sebagai sisa-sisa makanan dari tubuh. Nah, anus ini terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit sebagian lainnya dari usus.
Nah, penutupan anus itu diatur oleh otot sphincter. Jadi musculus sphincter ani externus. Jadi dia untuk mengatur. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait 3 laporan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.